Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Febiayuni dengan NIM 1806070. Assalamualaikum semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat gak materi tentang minggu kemarin itu apa? Ya, kemarin kita itu udah ngebahas tentang pengantar keuangannya. Nah, minggu sekarang itu merupakan materi lanjutan dari minggu kemarin. Sekarang kita bakal ngebahas ke sumber-sumber keuangan perusahaannya. Sebelumnya, ada yang tahu sumber keuangan perusahaan itu apa? Ya, benar. Sumber keuangan perusahaan itu adalah tentang dari mana perusahaan bisa memperoleh dana, baik itu untuk memulai bisnis, menjalankan bisnis, atau bahkan memperluas bisnisnya. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, gue ingin mengasih sedikit pencerahan ya ke kalian tentang apa sih manfaatnya kalian belajar materi hari ini. Soalnya kan sayang gitu kayak kita belajar tapi nggak tahu tujuannya buat apa. Nah, materi kali ini tentu bakal sangat bermanfaat buat kalian, terutama pada saat nanti kalian kerja, khususnya kalau kalian kerja di perusahaan. Nah, selain kalian akan paham betul tentang teorinya, kalian juga nantinya akan bisa menjelaskan bagaimana caranya perusahaan agar bisa memperoleh modal itu. Termasuk nanti di akhir materi akan ada tips dan trik bagi perusahaan agar pendanaannya bisa berhasil. Nah, sangat bermanfaat kan? Oke, kalau gitu kita langsung aja ke pemateriannya. Sebelumnya, duduknya berkelompok dahulu sesuai dengan kelompok yang sudah dibuat minggu kemarin. Karena nanti di akhir setelah materi akan ada sesi games yang mendapatkan poin paling besar akan dikasih hadiah. Pertama, kita bakal bahas dulu tentang pengertian dari company funding itu sendiri. Di sini, company funding represent an act of contributing research to finance program, project, or a need. Funding can be initiated for either short-term or long-term purpose. Yang artinya, pendanaan perusahaan merupakan tindakan menyumbangkan sumber daya untuk keuangan program, proyek, ataupun kebutuhan. Nah, pendanaan ini bisa dimulai baik untuk jangka pendek ataupun untuk tujuan jangka panjang. Nah, dari pengertian tadi, kemudian muncul pertanyaan mengapa perusahaan membutuhkan dana. Di sini, setidaknya ada 3 tujuan utama perusahaan membutuhkan dana. Yang pertama adalah untuk memulai bisnis, seperti untuk sewa kantor, peralatan, dan iklan. Lalu yang kedua, untuk menjalankan bisnis, seperti untuk kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, gaji karyawan, pembiayaan, ataupun pembelian. Dan yang ketiga, untuk memperluas bisnis dengan membuka cabang baru. Nah, sumber dana yang dibutuhkan dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik sumber dana internal yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, ataupun sumber eksternal yang berasal dari luar perusahaan. Untuk sumber dana eksternal ini, contohnya bisa dari kegiatan investasi, ataupun dari lembaga keuangan seperti bank. Selanjutnya, pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan perusahaan. Di sini ada 3 jenis sumber pendanaan. Yang pertama itu ada pendanaan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Nah, simpelnya biar mudah diingat, pendanaan jangka pendek itu kurang dari 1 tahun, pendanaan jangka menengah lebih dari 1 tahun tapi kurang dari 5 tahun, dan jangka panjang itu lebih dari 5 tahun. Nah, maksudnya apa? Maksudnya, pendanaan itu dalam hal ini kredit harus diganti atau dikembalikan uangnya oleh perusahaan dalam jangka waktu itu. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke pembahasan spesifik tiap sumber pendanaan. Yang pertama itu pendanaan jangka pendek, yang tujuannya itu adalah untuk memenuhi modal kerja dan juga menjaga likuiditas perusahaan. Nah, karena jangka waktunya yang singkat, yaitu kurang dari 1 tahun, maka sifatnya juga jadi lebih mudah tersedia dan biayanya lebih rendah. Nah, untuk jenis pendanaan jangka pendek ini ada 2. Yang pertama itu spontaneous source of financing. Dia ini day-to-day operation, yang artinya pendanaan ini tergantung pada aktivitas perusahaan.
hanya terjadi secara spontan dan tidak perlu ada tindakan khusus dari perusahaan. Contohnya itu ada utang dagang dan juga utang akrual. Lalu jenis yang kedua adalah negotiated source of short-term financing. Nah, di sini perusahaan perlu melakukan tindakan khusus berupa negosiasi agar pendanaannya bisa berhasil. Contohnya ini ada commercial paper, pinjaman kredit, dan juga factoring. Oke, lanjut ke jenis pendanaan yang kedua, yaitu pendanaan jangka menengah, yang jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun, tapi kurang dari 5 tahun. Nah, untuk contoh pendanaan jangka menengah ini ada 3. Yang pertama itu ada term loan atau pinjaman bersyarat, lalu ada equipment loan, dan juga leasing. Nah, lanjut ke jenis pendanaan yang terakhir, yaitu pendanaan jangka panjang, yang jangka waktunya itu lebih dari 5 tahun. Nah, pendanaan jangka panjang ini tujuannya adalah untuk mendanai aset yang masa pakainya itu jangka panjang, alias fixed asset, seperti tanah, mesin, pabrik, ataupun proyek konstruksi. Nah, contoh dari pendanaan jangka panjang ini ada kredit investasi, hipotek atau mortgage, lalu obligasi, dan juga saham. Terakhir, aku bakal ngasih tips and trick ke kalian supaya pendanaannya bisa berhasil. Nah, di sini ada 6 hal yang dapat membantu perusahaan agar pendanaan berhasil. Yang pertama, sumber modal yang dipilih harus tepat. Yang kedua, pastikan waktu dan tenaga cukup. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, persiapan yang teliti dan seksama. Yang kelima, rencana bisnis harus sesuai dengan kepentingan sumber dana. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan internet pada saat mencarinya. Oke, sekarang kita ke sesi games. Sekarang masih tersisa sekitar 45 menit. Nah, untuk sesi games kali ini kan kalian duduknya udah per kelompok nih. Kalian juga udah menyimak materi yang tadi telah Ibu sampaikan. Nah, kemudian mungkin bahkan beberapa dari kalian telah mencatat ya. Nah, sekarang untuk peraturan games sendiri nggak rumit, cukup yang pertama kali raise hand itu yang dapat menjawab terlebih dahulu. Satu pertanyaan dinilai dengan 1 poin. Untuk jenis pertanyaan ini adalah esai, tapi tenang aja, jawabannya pendek-pendek kok. Lanjut aja. Oke, sekarang kita mulai sesi gamesnya. Cukup seru ya tadi gamesnya. Terima kasih kepada kalian semua yang telah berpartisipasi, dan khususnya selamat untuk kelompok pertama, yaitu kelompoknya Aming. Jangan lupa coklatnya di-sharing ke temennya ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang materi hari ini? Jika tidak ada, kita langsung aja ke penyimpulan materi hari ini. Silahkan bagi teman-teman yang mau menyimpulkan. Nanti dapat poin tambahan kok. Ya, terima kasih buat kalian bertiga yang udah mau menyimpulkan ya. Nah, karena tadi kuisnya itu kita per kelompok, untuk meyakinkan ibu bahwa kalian itu paham betul akan materi hari ini, maka akses link Google Form di bawah ini. Nah, itu adalah post test individu. Untuk jumlah soalnya ada 4 PG dan 3 esai. Sebagai kompensasinya, tidak akan ada tugas di minggu ini. Waktunya hanya 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya udah habis ya. Sekarang screenshot skor yang kalian dapat di akhir Google Form tadi. Untuk hasilnya tunjukin ke sekretaris. Nanti sekretaris rekap nilainya, baru dikasihin ke ibu. Ibu percaya sama kalian, jadi kalian jangan sampai bohong ya. Karena kalian sendiri tahu kalau misalnya bohong konsekuensinya apa. Pokoknya harus tahu konsekuensinya kalau salah satu dari kalian bohong. Kalau semuanya udah terekap, nanti sekretaris kasih ke ibu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, coba kalian baca dulu materi bab 3 di buku pegangan. Supaya nanti pas minggu depan kalian sedikit banyak tahu dan paham akan materinya ya. Oke, sampai sini saja untuk pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Dadah.
grace and beauty of measure.